Bayangkan sebuah kelas ketika anak hanya dituntut mendengar tapi tak pernah didengar. Ketika suara mereka diredam, kreativitasnya dibungkam, makna pendidikan berubah jadi rutinitas yang padam. Padahal belajar seharusnya menyenangkan bukan menyiksa, harusnya bermakna bukan sekedar angka semata, harusnya berkesadaran bukan hadir tanpa jiwa, dan yang paling penting kontekstual dengan dunia nyata. Maka jika perubahan tak dimulai dari kelas, kita hanya lahirkan cerdas yang lemas tanpa arah di jalanan luas. Selamat datang di Startup Project, terbawa dilema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Priyatna, Guru bahasa Inggris wakili Islamic Boarding School, dan di sini saya mendaftar dari ajang apresiasi guru dan tenaga kependidikan dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Bermula dari kegelisahan saya terhadap rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran di dalam kelas, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Banyak dari mereka merasa takut salah saat berbicara, sehingga enggan untuk berpartisipasi aktif. Ditambah lagi, suasana kelas yang cenderung monoton membuat pembelajaran terasa membosankan. Dari kegelisahan ini, saya terdorong untuk membawa perubahan. Kita tahu, asesmen global seperti PISA, Program for International Student Assessment, yang sudah diikuti Indonesia selama 25 tahun lamanya, menunjukkan capaian literasi, numerasi, dan sains kita yang masih jauh tertinggal. Dari riak kegelisahan itu, saya menggagas sebuah inovasi pembelajaran bernama Mini Startup Project, terbawa dilema. Sebuah frasa yang bukan hanya akronim dari transformasi text procedure sebagai wahana deep learning, literasi, numerasi, dan kewirausahaan, tapi juga cermin dari dilema batin saya sendiri sebagai pendidik, antara tuntutan kurikulum dan kebutuhan jiwa anak, antara rutinitas hafalan dan harapan pembelajaran yang mendalam, menyenangkan, dan bermakna. Proyek ini adalah ikhtiar kecil untuk menyatukan keduanya, bahwa bahasa Inggris bisa menjadi ruang kreatif, penuh literasi digital, dan bernuansa wirausaha. Tentu proses ini tidak mudah. Kami menghadapi tantangan keterbatasan waktu, rendahnya keterkaitan materi dengan realitas siswa. Tapi tantangan itu justru jadi bahan bakar sebuah perubahan. Setelah kegiatan opening berlangsung, saya memulai pembelajaran dengan pendekatan mindful learning, karena saya percaya belajar yang mendalam dimulai dari kesadaran diri. Dengan pertanyaan pemantik, what product can your group make and promote and sell, of course, in 7 days? Anyone? Di sana banyak sekali pilihan yang mereka pilih, tetapi kemudian kita saring lewat polling interaktif di quizzes paper mode. Saya ajak siswa untuk benar-benar mengheningkan langkah mereka, merefleksikannya, dan memilih topik yang resonansi dengan hati mereka sendiri. Hasilnya luar biasa. Mereka memilih proyek yang mereka cintai, dari keripik kaca, healthy snack pack, budget friendly onigiri, hingga tote bag handmade. Ketika siswa sadar apa yang mereka suka, gairah belajarnya tumbuh bukan karena disuruh, tapi karena mereka ingin dari hati. Dan dari sinilah kemudian diferensiasi pembelajaran dimulai. Saat siswa diberi kesempatan belajar sesuai minat dan gaya belajarnya, disitulah kebahagiaan tumbuh. Para siswa berkumpul dengan kelompok dalam topik yang sama. Mereka tak lagi sekedar mengikuti pelajaran, tapi menjalani proses yang terasa dekat, bermakna, dan joyful. Selanjutnya, saya mengajar materi procedure text hanya sebagai jembatan menuju pengalaman belajar yang lebih meaningful. Karena saya percaya belajar bahasa juga bisa merasakan maknanya dalam kehidupan nyata. Maka, pendekatan project-based learning saya pilih agar siswa tidak hanya membaca procedure text tapi menghidupkannya. Sehingga terciptalah keadaan yang bermakna. Setelah para siswa memilih ide dan produk
sesuai minat mereka. Selanjutnya, mereka menganalisis struktur dan unsur kebahasaan dari prosedur teks, lalu menggali informasi, mengamati contoh otentik, dan mengeksplorasi dari berbagai sumber. Dengan bekal itu, mereka menyusun langkah-langkah prosedural dalam bahasa Inggris secara runtut dan jelas. Tak berhenti di sana, siswa juga menerapkan numerasi praktis, menghitung biaya produksi, menetapkan harga jual, hingga menentukan margin keuntungan. Proses ini tak hanya melatih kecakapan bahasa, tapi juga menumbuhkan kesadaran finansial sederhana dan dasar kewirausahaan. Dan selanjutnya, pada tahap kreasi, mereka mendesain logo dan kemasan dengan Canva, menggambar langsung di toothpick handmade, serta menyunting video promosi menggunakan CapCut. Mereka terlihat sangat tenggelam dalam pengalaman, bukan hanya karena untuk mengejar nilai, tapi karena menemukan makna. Di sana, belajar berubah wujud, dari tuntutan menjadi keterlibatan, dari angka menjadi rasa. Pembelajaran ini juga menyentuh literasi digital dan etika online yang seringkali dilupakan. Akhir rangkaian, setiap kelompok mempresentasikan produk dan prosedur teks mereka secara visual dan verbal, mewakili proses belajar yang mendalam. Dan tugas akhir mereka adalah berusaha menjual sesuatu yang mereka buat. Dan sebelumnya, untuk mendukung komunikasi di luar kelas, saya mengembangkan fitur yang bernama Chit Chat Box, ruang diskusi virtual sebagai bentuk pendampingan sosial emosional dan media komunikasi aktif di luar jam pelajaran. Disinilah nilai kesadaran belajar dibentuk. Siswa bisa berbagi kendala, saling memberi solusi, dan membangun empati dalam proses. Sebagai bentuk apresiasi, saya membuat Word Warriors of the Week, yaitu klasemen mingguan siswa yang bersinar lewat karya dan kontribusi bahasa Inggris mereka. Siswa dengan kontribusi paling outstanding akan menduduki posisi teratas. Ini menjadi cara seru dan kompetitif untuk menumbuhkan semangat berbahasa Inggris secara mendalam, serta membangun growth mindset. Kemudian, ada juga tim ranking yang dihadirkan sebagai visualisasi performa kelompok. Tujuannya adalah untuk mendorong kompetisi sehat, memperkuat kolaborasi, serta memberi ruang bagi setiap peserta untuk bersinar secara adil dan transparan, baik secara individu maupun sebagai tim. Semua fitur ini menjadi bagian dari ekosistem belajar karakter 8 profil lulusan dalam satu rangkaian proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Yang luar biasa dari proyek ini bukan hanya pada hasil produknya, tetapi bagaimana siswa benar-benar mengalami proses pembelajaran. Mereka merasa dilibatkan, dihargai, dan diapresiasi atas kreativitas mereka. Ada rasa bangga saat produk mereka terjual, bahagia ketika konten mendapat likes dan komentar, juga ketika kerja keras mereka mendapat pengakuan. Dan ajaibnya, pemahaman mereka terhadap materi justru tumbuh sendiri secara mendalam. Motivasi belajar meningkat karena mereka belajar bukan hanya dari keberhasilan saja, tetapi juga dari proses, kegagalan, kolaborasi, dan keberanian untuk mencoba. Kini, saatnya kita semua bergerak, bukan hanya mengajar, tapi membimbing yang menenangkan, agar setiap anak tumbuh tangguh, adaptif, dan siap menghadapi tantangan. Dari pendekatan mendalam, Indonesia Emas 2045 akan optimis kita wujudkan, yang kita ciptakan tidak hanya dengan semangat, tapi juga dengan perjuangan. Jadi cukup sekian dari saya, Asep Priyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As the program is ongoing, the vibe of the class becomes more lively and fun. But for me, the most concerning and memorable thing for me is when we started building the project. It was very fun. It's not just teamwork, and it's not just doing some random tasks. It makes teamwork very well. Saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Pak Asep di ruang kelas. Kelas menjadi aktif, melibatkan siswa dan pembelajarannya sehingga ruang kelas terasa lebih dinamis. Manajemen pengaturan kelasnya juga begitu efektif. Dengan peraturan-peraturan yang jelas, dengan sistematika pembelajaran yang jelas, itu membuat siswa jadi betah tinggal di kelas. Belajar dengan Pak Asep dengan begitu menyenangkan. Dengan berbagai metode-metodenya yang menurut saya
efektif untuk membuat siswa bangun dalam kelas dan tidak mengantuk lagi.